Mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan inisial BB alias Bahtiar Baharudin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Pemprov Sulsel tahun anggaran 2024. Penetapan tersangka itu setelah BB menjalani pemeriksaan di ruang pidana khusus atau Pitsus lantai 5 Gedung Kejati Sulsel di Jalan Uri Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 9 Maret 2026 malam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, BB langsung dipakaikan rompi pink bertuliskan tahanan tipikor Kejati Sulsel. BB mengenakan topi dan masker hitam dengan tangan terborgol digiring dari lantai 5 ke mobil tahanan Kejati Sulsel. Tidak ada komentar yang keluar dari mulut mantan pejabat Gubernur Sulsel dan Gubernur Sulbar itu saat sejumlah awak media memintainya keterangan. Ia hanya tertunduk sambil berjalan menuju mobil tahanan yang telah menantinya di lobi kantor Kejati Sulsel. Kemudian tersangka kedua adalah RM 55 tahun selaku Direktur PT AAM, ketiga RE selaku Direktur PT JAP atau pelaksana kegiatan, keempat adalah HS selaku tim pendamping PJ Gubernur Sulsel 2023-2024 dan kelima RRS pegawai Pemkab Takalar. Selain 5 orang yang telah ditahan, kata Didik, 1 orang lainnya berinisial UN selaku KPA PPK. Tunggu. Tapi kasih jalan, tapi ya. Ibu, ada keterangan sedikit, Bu. Ibu, selamat beroperasi. Penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka. Penahanan ini terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah tim penyidik telah memperoleh minimal sudah ada 2 alat bukti yang sah dan cukup yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 50 miliar. Sudah ada hitung BPKP ini kita lagi keluar. Adapun kelima tersangka yang dilakukan penahanan pada hari ini adalah pertama inisialnya BB, mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian RM selaku Direktur PT AN atau penyedia, kemudian RE selaku Direktur PT CAP yaitu pelaksana kegiatan, kemudian HS selaku tim pendamping PJ Gubernur tahun 2023-2024. Dan yang kelima adalah RRS
seorang ASN pada Pemkab Takalar. Dia termasuk pelaksana kegiatan. Selain kelima tersangka tersebut, tim penyidik juga telah menetapkan satu tersangka, yaitu inisialnya UN, jabatan selaku KPA PPK yang ditetapkan tersangka, namun hari ini tidak menghadiri undangan kami karena alasan sakit. Atas perbuatan para tersangka tersebut, kita kenakan pasal berlapis. Pertama, pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan baru ya, yaitu pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP, yaitu pasal 18 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kedua, pasal 3 yaitu pasal 18 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu pasal 618 Nomor 1 Tahun 2020. Tunggu. Tapi kasih jalan lah, tapi. Ya. Jalan. Ibu, ada keterangan sedikit Bu. Ibu, selamat beroperasi. Ya, Pak PJ. Tanggapannya Pak? Ya Pak, mungkin ada tanggapan sedikit Pak PJ. Harapannya sedikit aja Pak. Tarik. Ya Pak PJ sedikit, biar maaf sedikit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.